untuk kita. Persembahkanlah dirimu kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, peristiwa perjamuan malam terakhir yang kita rayakan pada malam hari ini mengingatkan kita akan satu kenangan abadi, akan rasa cinta yang besar yang Tuhan tinggalkan kepada kita. Sebab apa? Dari perjalanan panjang bangsa Israel, kita sekalian dibimbing dan dituntut untuk senantiasa melihat kebesaran Allah di dalam seluruh hidup kita. Dia lakukan, dia duduk makan dan minum bersama dengan para murid. Maka menjadi puncak perayaan kita pada malam hari ini, yaitu tidak lain adalah kenangan akan kesengsaraan Tuhan yang justru diwujud nyatakan di dalam makan dan minum bersama dengan Tuhan, yang kita sebutnya sebagai perayaan Ekaristi. Sebagai perayaan Ekaristi. Maka pada malam hari ini, ketika Yesus duduk dan makan bersama dengan para murid, dia memberikan sesuatu yang dari dirinya mengalir cinta Allah yang agung untuk hidup kita manusia. Maka ketika kita merayakan Ekaristi, tidak lain kita merayakan kenangan akan sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus sendiri, kenangan akan korban yang mulia, kenangan akan kasih yang sempurna, dan di dalamnya kita menemukan kekuatan di dalam cinta persaudaraan yang tak pernah runtuh, tak pernah runtuh, dan juga tak pernah luntur untuk hidup kita manusia. Ya. Kita keluar, kita masih duduk lihat orang lain, kita membicarakan orang lain. Itu artinya kekuatan Ekaristi yang dia terima tidak mampu untuk memelihara cinta kasih Allah yang agung yang harus dia bawa di dalam persaudaraan yang sejati di dalam dirinya sendiri, di dalam hidupnya. Dan inilah makna dan kekuatan Ekaristi yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita lewat hal yang paling kecil. Maka sudah sepantasnya ketika Yesus berpesan kepada para murid, sebagaimana aku adalah guru dan Tuhanmu telah melakukan demikian, hendaklah kamu pun melakukan hal yang serupa. Hal yang serupa itu apa? Saling memberi dan juga saling menerima di dalam kasih pelayanan. Di dalam kasih pelayanan, saling memberi dan saling menerima. Maka kalau kita masing-masing tidak mampu menerima kehadiran orang lain di dalam diri kita, sudah sepantasnya. Istri pun demikian. Waktu baru masuk terlambat ambil sedikit, dia membuka macam makan asam satu pohon asam. Ya. Kalau masuk terlambat, waktu korek ambil sedikit, punya ambil sedikit, warna kamu tidak kerja. Yang jenis ini juga kita pikir baik-baik. Kalau orang bilang apa dulu pacaran itu, dia satu nusa satu bangsa. Setelah nikah satu bengkak satu pecah. Karena tidak mampu memelihara cinta kasih persaudaraan. Dulu kalau nikah itu gunung pun kudaki, laut pun kuseberang. Saudara masalah sekalian yang terkasih di dalam Kristus, puncak perayaan kita pada malam hari ini yang lain adalah kenangan akan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari, bahkan setiap minggu. Maka di dalam teologi mengatakan kepada kita bahwa Ekaristi yang kita rayakan itu tidak lain adalah sumber dan puncak. Orang gereja bilang apa? Fons et culmen, sumber dan puncak. Maka ketika kita merayakan Ekaristi, disitulah kita menimba satu sumber kekuatan bagi iman kita, dan juga puncak dari seluruh perayaan karya keselamatan kita ada di dalam Ekaristi. Maka kalau yang untuk misa hanya napas, nikmat, pikir baik-baik. Dia masuk misa hanya Natal, Paskah, napas, dan nikmat, nikah dan mati. Mudah-mudahan ini malam tidak ada sudah napas nikmat. Ya. Mudah-mudahan ini tiap minggu gereja penuh ini mereka yang hadir semua pada malam hari ini. Rasakan kekuatan Ekaristi itu, kita hanya bilang aja kita ini hanya Natal dan Paskah.
Natal Paskah habis dia lupa. Jika dia masuk setelah tinggal tunggu mati saja. Mati orang tua kasih dia bisa kasih dia. Ya, ini juga tidak betul. Maka pada malam hari ini saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, perayaan tentang kenangan apa yang Tuhan tinggalkan bagi kita haruslah kita bawa sebagai bagian dari semangat untuk hidup kita, untuk senantiasa beriman dan percaya kepada Tuhan. Karena kekuatan yang kita terima bukanlah kekuatan untuk kehidupan sekarang, tetapi kekuatan yang kita terima tidak lain adalah kekuatan yang bisa menyempurnakan jiwa kita sebagai kekuatan untuk terus berjalan, berjuang mengarungi segala bentuk luka di atas muka bumi ini untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Jika tidak demikian, kita pun tidak akan mampu saling memandang satu sama lain. Kita pun tidak akan mampu untuk saling melayani satu sama lain. Kita pun tidak akan mampu untuk saling memberi dan saling menerima satu sama lain. Melihara hidup kita, disitulah kita kehilangan segala galanya. Maka pesan untuk kita, persembahkanlah dirimu kepada Tuhan, bukanlah untuk sesuatu yang istimewa yang kita butuhkan, tetapi ketika kita mempersembahkan segala sesuatu dari hal yang paling kecil dengan cinta yang paling sederhana, biarlah Tuhan menyempurnakan untuk kita. Berikanlah segala sesuatu untuk bersama kita dari hal yang paling kecil, Tuhan akan menyempurnakan untuk diri kita. Saling memberilah satu sama lain, sebab ketika kita saling memberi, kita tahu apa artinya menerima untuk diri kita. Sebab sebagaimana Tuhan telah memberi dirinya untuk kita, kita pun telah menerima sesuatu yang setimpal demi keselamatan kita di dalam karya penebusan Allah. Semoga Tuhan